Oke. Di sini kita sudah kedatangan koordinator Ciprat, Kak Haikal ya. Nah, Ya, Haikal. sebelum kita menuju membahas tentang apa saja yang sudah dilaksanakan ya kegiatan dari subunit Ciprat sendiri, sebenarnya subunit Ciprat itu subunit apa di USF itu, Kak? Soalnya Ya. kan namanya aneh gitu. Ya, di Ciprat itu di USF ini subunitnya di bidang seni rupa. Oke, seni rupa. Ya, Kak Eno, Kak Ayu. Oke, jadi seni rupa apa saja yang ada di subunit Ciprat ini? Ya, di seni rupa apa saja ketika ada lukis, patung, kriya, bisa. Oke, jadi lengkap lah ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya, jadi subunit Ciprat itu subunit yang bergerak di bidang seni rupa. Nah, kalau kita ke subunit yang selanjutnya, itu dari masing-masing subunit ada tujuan dari subunit tersebut selama satu periode. Nah, kalau di Ciprat sendiri itu tujuannya untuk periode ini apa? Tujuan periode tahun ini subunit Ciprat mengambil kreativitas dalam berkarya. Oke, kreativitas dalam berkarya. Itu bisa dijelaskan dulu. Ya, kan sebelum berkarya kita kan memang dituntut untuk kreativitas. Ya. Yo, kayak anak seni rupa lah, seni rupa ya memang di kreativitas. Nah, dalam arti dari kreativitas itu dalam teknik dan medianya. Kita bebas dalam memilih media, menentukan teknik apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu untuk kreativitas dalam berkarya. Jadi kreativitas dalam berkarya itu prosesnya, ketika proses pembuatan karya seperti itu. Kak Ayu. Jadi emang yang dijelaskan tadi cabang dari seni rupa sendiri itu banyak gitu ya, dan masing-masing itu juga memiliki banyak teknik gitu, dan masing-masing dari individu anggota Ciprat itu memang memiliki kemauannya masing-masing gitu. Iya. Jadi emang diwadahi tahun ini terserah dari mereka itu pengen berkreativitas seperti apa gitu, nggak dibatasin kayak gitu. Oke, jadi dari tujuan itu Kak, itu kan pasti wah ngebayanginnya wah gimana ini latihannya gitu kan, karena kan pasti wah ini satu individu pengennya ini, satu individu pengennya itu gitu. Itu bisa dijelasin nggak sih konsep latihannya itu seperti apa? Latihan kita sama sih, yang latihan pertama kita memang ngambil basic unsur-unsur dalam seni rupa seperti halnya garis, titik garis, bentuk, bidang, terus tekstur, warna, gelap terang, sama ruang. Nah itu dalam latihan itu semua unsur-unsur itu harus tercapai semua sebelum melangkah ke aliran-aliran ke seni rupa gitu. Aliran-aliran, keren sekali. Oke, jadi berarti anggota Ciprat itu harus semuanya rata dulu, mendapatkannya semua rata dulu dari dasar-dasarnya, dari basic ya. Habis itu baru mereka pengen ke pencarian ke aliran yang mereka inginkan. Ya kayak ke seni kriya atau ke desain grafis, digital, ilustrasi, kayak gitu. Kalau boleh tahu tentunya ya dalam pewadahan selama pelatihan itu kan ada pengurusnya gitu. Jadi ada Kak Haikal dan jajarannya. Nah itu kalau boleh tahu pembagiannya seperti apa ya Kak dari masing-masing itu? Untuk pembagian aliran-aliran itu latihan-latihan. Oh ya, untuk kita lebih ke medianya, lebih kayak mengkelompokkan antara media cat air, terus cat akrilik, terus ke digital ada sendiri, terus kriya juga ada gitu. Jadi ada 4 kelompok. Jadi dibentuk 4 kelompok seperti itu. Oke. Nah, kalau melihat dari 5 kelompok. Oh, 5 kelompok. Ya, ada sket. Sorry, saya lupa. Ya, nggak apa dimaafkan. Oke, jadi dari 5 kelompok tadi ya, kan kayaknya misah-misah nih. Ada nggak sih sebuah agenda gitu, agenda dari subunit Ciprat sendiri yang dilaksanakan
untuk menunjang hasil latihannya tadi? Ya, kita kan ada untuk semester 1 itu ada kita workshop digital, desain grafis digital ilustrasi, terus ada juga ngelukis realis itu si Faisal, sama ada workshop teknik cukil itu seni grafis cukil. Jadi kita memakai alat yang namanya itu cukil. Jadi dan itu dilakukan bukan hanya yang minat aja, tapi semua anggota Ciprat. Jadi oke. Berarti meskipun tadi dikelompok-kelompokkan, tapi seluruh anggota juga tahu gitu ya melalui workshop itu tadi. Iya. Oke. Kalau agenda-agenda lainnya di luar latihan seperti itu? Ya, kalau agenda biasanya kita ada nonton pameran juga. Sering kita nonton pameran. Ke ya kadang kita diundang juga untuk nonton pameran sama submit karya pameran kayak gitu sih. Ada. Berarti meskipun selama pandemi seperti ini tetap aktif ya? Ya tetap aktif, tapi memang ya hanya beberapa orang sih ketika dulu yang pertama kali awal-awal kepengurusan itu cuma kan masih PPKM itu. Kita ada yang online sama yang offline. Kayak gitu. Tetap kita kasih materi untuk yang online, yang offline kita ajak gambar kayak gitu. Ajak latihan lah, proses. Berarti tetap ada latihan meskipun ada anggota yang belum bisa ke sanggar. Iya. Oke. Nah, tadi kan sudah ada beberapa penjelasan mengenai latihan, terus juga ada penjelasan tentang agenda-agenda apa saja yang digunakan sebagai penunjang atau batu loncatan yang nanti akan dibawakan menuju ke proker seperti dengan subunit yang lainnya tadi ya. Oke, ini langsung saja bisa dijelaskan nih. Proker pertama Ciprat itu apa? Ya, proker pertama Ciprat itu nama acaranya itu Surya Kanta. Wah, ini Surya Kanta ini sangat fenomenal ya, sempat membludak ya, viral banget di USF waktu itu ya. Sering banget itu ada obrolan Surya Kanta. Oke, Surya Kanta ya. Virtual Art Exhibition itu. Oke, ini mungkin teman-teman yang di rumah nih belum tahu nih, sefenomenal apa acara Surya Kanta nih, bisa dijelaskan dulu. Surya Kanta Virtual Art Exhibition itu pameran secara virtual. Itu dilaksanakan di Instagram, media Instagram sama Artstep. Kita mengambil konsep mock-up-an masker gitu dulu. Karena pas wabah lagi menggencarnya pandemi. Jadi kita pengen kita bisa pameran, tapi juga kita bisa itu pokoknya mengekspresikan ya ampun sorry salah. Selalu. Iya, bangun tidur nih Kak nih ya. Iya. Oke, jadi tadi mengadakan virtual art exhibition dengan konsepan mock up masker. Nah, ini nih mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih sebenarnya mock up tuh apa? Ya, mock up itu lebih ke ketika bahan buat mock up-nya itu bahan mentah, pokoknya yang bentuknya mungkin ini masker terus ditempel gambar kayak gitu loh. Itu bahasanya ya? Membranding. Membranding dengan gambaran-gambaran anggota-anggota Ciprat seperti itu. Wah, keren banget nih. Berarti kayak ini nggak sih kayak misalkan ada botol. Ya. Terus, nanti ada gambar terus di mock up di botol gitu ya. Iya. Berarti keren banget ya ini. Sangat menginspirasi. Iya, Surya Kanta. Gambar ditempel ke masker gitu ya. Wow. Itu dan masker tuh bisa selalu dilihat gitu ya. Iya. Tapi ada maksud lain nggak sih Kak dari kenapa kok dipakai di masker tuh? Atau karena ini temanya sesuai dengan? Ya, itu kan pas waktu pandemi juga kita berekspresi buat di tahun memang pas
pas pandemi gitu. Jadi gimana kita bisa berekspresi lah, bebas berekspresi pokoknya. Oke. Ini kan, oh ya tadi ada yang melalui Artstep. Artstep. Mm-mm. Artstep itu adalah aplikasi itu buat pameran. Jadi kita seperti apa di HP, aplikasi di HP bisa seperti ruangan lah, ruangan seperti halayak pameran-pameran umum yang lainnya. Jadi kita kayak nonton pameran tapi di HP Di gitu HP, ya. ya. Oh, kayak ada ruangannya gitu Iya. kan. Nah, ini kan sudah terlewat, itu bulan apa ya? Bulan, lupa aku. Ini mana bulannya? Oke, ini banyak sensornya ya Kak. Oke, jadi itu kan udah awal-awal bulan banget ya. Iya, bulan awal bulan. Itu kalau teman-teman yang di rumah pengen nonton, ini masih bisa nggak sih sebenarnya? Di Artstep masih ada, di Artstep masih bisa diakses. Kalau di Instagram udah belum bisa, udah nggak bisa. Oh, duh sayang banget ya berarti. Sialan langsung guyu. Berarti yang di Instagram tuh udah kita nggak bisa nonton mock up-nya berarti. Iya, Wah, bisa. sayang banget nih teman-teman nih. Tapi tenang aja, sebenarnya masalah mock up ini sudah diabadikan di majalah Tuang edisi 7 tahun 2021 ini. Jadi teman-teman masih bisa nonton. Iya. Oke, jangan lupa teman-teman bisa lo nonton di majalah Tuang di websitenya Unit Seni dan Film. Nah di situ teman-teman bisa nonton nih mock up dari Supini Ciprat gitu kan. Ini mungkin pertama kali ya di Supini Ciprat nih, wah keren banget nih. Oke, kalau pengen nonton di Artstep-nya gimana nih Kak caranya? Artstep ada akunnya Ciprat USF itu ada. Oke. Di Artstep akunnya Ciprat USF nih, Ciprat USF. Gak penting banget. Ciprat. Oke. Nah nih kan tadi di Proker 1 nih sudah ada pameran secara virtual ya dengan konsep yang sangat menarik tadi, ada mock up dan juga di Artstep. Kita bisa lanjut nih ya ke Proker kedua nih. Proker kedua nih seperti apa nih? Ya, Proker kedua kita pameran secara offline ya, pameran secara langsung. Tuh. Wah, berarti keren banget nih. Sudah Setelah apa pameran ini? Aku lagi. Ciprat lagi. Maksudnya apa ya Kak? Oke, lanjut nih. Di Proker yang kedua berarti sudah proker secara offline lagi? Ya, secara offline. Proker kedua ini berjudul Ciprat lagi pamer. Ciprat lagi pamer 3. Wow, Ciprat lagi pamer 3. Ini berarti sudah lumayan fenomenal ya, ada Ciprat lagi pamer 1, 2, dan sekarang 3 gitu. Nah ini bisa dijelasin nggak? Mungkin konsep yang diusung atau perbedaan dari sebelum-sebelumnya, ini kan sudah ada 1 dan 2 nih. Memang Ciprat lagi pamer itu ya acara yang memang ditunggu-tunggu lah. Ditunggu-tunggu oleh Cipratnya sendiri. Maksudnya untuk memamerkan karya semaksimal mungkin. Gitu. Nah di tahun ini Ciprat lagi pamer 3 ini kita juga mengonsep kita ada pameran seni krianya, nggak hanya seni lukis. Jadi ada seni krianya, terus ya kita juga mau ada yang seni lukis kayak gitu. Oke. Berarti ada yang spesial juga nih di Proker kedua Ciprat kali ini. Tadi selain ada pameran lukisan, juga ada pameran seni kriya. Jadi 3 dimensi gitu ya. Oh, mungkin ini adalah salah satu karya dari anggota Ciprat juga. Oke, ini nih salah satu karya dari seni kriya di Ciprat lagi pamer 3 nih teman-teman, yang bisa dilihat nih. Wah, pasti kemarin teman-teman wah nyesel banget nih kalau nggak datang ya. Itu lokasinya di mana sih Kak? Ya, itu kita ngambil lokasi di Sanggar Seni Kangsor, Klaten, Jatinom. Ya memang kita
keluar dari kampus karena memang dulu kampus belum bisa mengizinkan. Nah, itu Susah dalam perizinan ya. susah dalam perizinan. Kita ngambil di Sanggar Seni Kangsor dan itu perizinan aman di situ. Oke. Nah, saya lihat-lihat di pamflet gitu ya. Jadi memang acaranya ini sangat banyak gitu kan, sangat banyak. Selain ada pameran sendiri gitu loh. Itu bisa jelasin nggak sih apa aja? Ya, di acara Ciprat Lagi Pamer itu ada pameran, terus melukis bersama, dan ada juga workshop membuat topeng dengan bahan kertas, bubur kertas itu cara-caranya. Nah, jadi banyak banget ya, serangkaian. Itu berapa hari Kak? Itu kita pakai 3 hari. Oke, jadi 3 hari dengan kegiatan yang banyak dan menarik ya. Ada pameran, seni lukis, seni kriya, ada workshop, terus ada melukis bersama seniman Solo Raya. Oke, melukis bersama seniman Solo Raya. Pasti ilmu yang didapat juga banyak banget ya gitu Kak. Oke, wah keren banget nih. Nah, kita kan sudah bahas banyak itu tentang mulai dari tujuan, latihan, agenda, dan sampai proker yang sangat luar biasa dari Supini Ciprat tadi. Menurut Kak Haikal. Iya, Kak Ayu. Oke, Kak Haikal. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Oke. Ini menurut Kak Haikal dan jajarannya, apa capaian yang sudah didapatkan selama 1 periode ini untuk Ciprat? Capaian yang didapat di Ciprat untuk tahun ini ya, untuk tahun ini itu lebih ke proses di seni krianya. Itu baru pertama kali lah, proses kita membuat mungkin patung, terus karya-karya yang dibuat dengan tangan lah, kerajinan seperti itu. Oke, jadi menurut Kak Haikal dan pengurusnya itu capaian di tahun ini itu dari seni krianya. Tahun ini memang mengadakan pembuatan seni kriya untuk seluruh anggota ya, seluruh anggota, dan itu dilaksanakan di proker Ciprat yang kedua, di Ciprat Lagi Pamer 3. Oke, keren. Nah ini kan sudah mau habis masa jabatan nih Kak. Ya. Wow, pasti sedih nggak sih? Sedih. Ini ada nggak sih harapan untuk subunit Ciprat ke depannya? Apalagi untuk calon-calon pengurus yang akan menggantikan Kak Haikal. Harapan untuk subunit Ciprat ya? Iya. Untuk subunit Ciprat ya, itulah semangat buat berproses sih. Berproses sama dikuatkan lagi proses kelompoknya. Itu paling penting, proses kelompok, karena kita ya di dalam organisasi kita nggak semestinya individual terus lah. Kan di seni rupa kan lebih ke individualnya, dia karya-karya individual lah. Tapi jangan dilupakan kita juga di sini proses kelompok. Betul. Kayak gitu. Yang paling penting. Ya. Bukan yang paling penting. Yang paling penting. Oke, jadi pesan dari Kak Haikal nih, meskipun biasanya kalau di Ciprat itu memang prosesnya kan sendiri-sendiri ya, individu, karena kan mereka gambar atau yang lain sebagainya, itu dikuatkan lagi proses kelompoknya bareng-bareng gitu kan, karena emang kalau mau bangun subunit itu ya emang bareng-bareng kan, nggak sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari? Ya, cuma itu aja. Oke, jadi cuma itu aja ya. Oke, kita tadi kayaknya udah ngobrol 2 jam. 2 jam. 2 jam ya, lama banget nih Kak. Lama banget. Oke, terima kasih buat Kak Haikal. Semoga apa yang diinginkan Kak Haikal ini bakal terus tercapai gitu ya. Kok bakal terus tercapai? Bakal tercapai di tahun berikutnya gitu. Oke, terima kasih Kak Haikal. Terima kasih Kak Eno sudah mewawancarai saya ya. Mewawancarai apa? Ngobrol. Podcast. Ya, perasaannya gimana, seneng nggak? Wah, seneng Apple. Waduh. Baru bangun tidur ya. Nggak pernah di syuting kayak gini ya? Iya, halo. Oke.
udah ada. Kamu tuh emang Udah. emang kamu nggak layak untuk di depan kamera, kan biasanya di belakang Ya, aja. terima kasih. Yes. Matur suwun. Oke. Pareng nggih. Oke, kita akan menuju ke subunit yang terakhir. Ini subunit yang kelima, yaitu subunit Sasfi, Sastra dan Film. Kita panggilkan koordinator subunit Sasfi. Nama ya Kak, dandan dulu. Oke, sopan sekali ini. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita tampilkan ini sesosok Kak. Siapa? Dikenalkan dulu. Perkenalan Kak. Kau menggerugi Ben. Oke, perkenalkan nama saya Abrar Saluhata Mahdi. Ya di sini dipanggil AB Oke. Sebagai koordinator subunit sastra dan film. periode Periode 2021. 2021. Nah, ya begini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat nih penampakan sesosok Kak Abe nih yang memang dia kelihatan grogi ya di depan kamera karena soalnya dia memang kerjanya selalu di belakang kamera nih ya. Jadi ini ya, karena ini kan eranya kita sedang pembuatan MV ya atau pembuatan video-video sehingga ini nih Kak sosok Kak Abe ini yang membantu subunit-subunit lain untuk tag juga tadi ya kayak ada subunit kidung yang pertama tadi ada monolog, terus ada subunit tari, subunit musik juga ya ini sosoknya ini. Makanya kelihatan grogi banget nih Kak Abe. Oke nih bisa dijelaskan dulu nih Kak nih. Subunit sastra dan film. Ini bisa dijelaskan dulu ini. Tentang ini kenapa sastra dan film. Ya, mungkin aku banyak jelasin sedikit kenapa subunit sastra dan film. Jadi subunit Sasfi sendiri ini kita bergerak di dua bidang. Yang pertama di bidang kesastraan dan juga yang kedua di bidang perfilman. Nah, buat apa ya? Jadi untuk kesastraan sendiri kita untuk tahun ini kita fokus ke dalam pembuatan sebuah naskah dalam proses pembuatan film itu sendiri. Dari kita mulai nentuin cerita pendeknya seperti apa, habis itu kita kembangin ke setiap scene yang ada di dalam sebuah naskah itu seperti apa, kita bedah lagi, ngebuat sebuah shortlist di mana itu nanti bakal kita gunain untuk penggambaran visual dalam pembuatan sebuah film. Kayak gitu. Untuk perfilmannya sendiri, untuk periode ini kita bakal fokus ke proses di tiap departemennya. Ada departemen produksinya, departemen penyutradaraan, departemen pasca editing, departemen audio, dan lain-lain. Jadi kayaknya Kak Abe ini sangat hafal teks ya tadi. Udah ngafalin teksnya di belakang ya Kak? Enggak Kayaknya sih, lancar baru- banget nih kayaknya. Ngomong sendiri aja bisa kayaknya. Dipimpin. Ya, itu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang sastra dan film ya. Kalau tahun ini memang dari Kak Abe dan jajarannya itu memfokuskan dari segi pembuatan naskahnya ya, untuk sastranya. Dan kemudian dikembangkan untuk menuju ke perfilmannya. Gitu. Oke, ini menarik ini. Tadi karena Kak Abe menjelaskannya sangat runtut panjang dan saya aja nggak hafal gitu ya, karena saya sendiri bukan dari subunit Sasfi ya, jadi saya agak bingung nih. Tentang dari banyak yang dijelaskan ya itu untuk latihannya sendiri seperti apa Kak itu untuk pemisahan dari sastra dan filmnya? Untuk latihan sendiri dimulai dari kesastraannya, yaitu dalam proses pembuatan naskah kita ada latihan ngebuat sebuah sinopsis. Jadi kita tentuin kita mau ngebuat sinopsis, kita ambil suatu tema atau suatu isu yang ingin kita angkat yang kita ingin ubah ke dalam sebuah naskah. Dan juga yang kedua ada latihan tentang kru filmnya itu sendiri. Dimulai dari nanti ada gimana dia jadi sebuah sutradara, ada juga dia sebagai seorang director of fotografi, ada juga dia sebagai di departemen post production yaitu sebagai editor, ada editor online maupun offline kayak gitu. Oke, jadi dari latihan-latihan itu ibaratnya simulasi ya, simulasi untuk mereka Proses pembuatan film. filmnya kayak gitu. Dari latihan-latihan itu tuh ada dibuatkan suatu agenda atau tidak? Nah, untuk agenda pendukung dalam latihan itu kita ada buat teman-teman yang mungkin awalnya masih bingung tentang proses pembuatan film, kita ada proses di mana kita menganalisis sebuah film atau kita ngebuat sebuah premis dari suatu film. Habis itu dari premis itu kita akan tahu tentang gimana mungkin alur ceritanya kayak gimana, mungkin penokohannya itu dari mungkin dia sebagai tokoh A, tokoh B, kemudian hal apa yang ingin diangkat dari film itu. Nah, dari situ kita mulai belajar gimana kita proses pembuatan film. Setelah kita ngebedah dari premis itu, kita buat
kita coba diskusiin buat kan di anggota Saswi itu ada beberapa yang mungkin mereka lebih tertarik di bidang kesastraan nih. Nah, jadi dia sebagai orang yang udah paham tentang apa itu tentang premis dan lain-lain itu, dia nyoba buat ngebuat diskusi sama teman-teman yang lain. Jadi dalam proses pembuatan premis itu kita tentuin dulu tentang mengenai tokohnya, alurnya cerita seperti apa. Begitu nanti kita coba diskusiin. Mungkin kan ya sudut pandang sendiri-sendiri lah tentang film ini seperti apa, dari segi ceritanya kayak gimana. Oke, jadi diskusi ya, membuat premis dari film itu sendiri. Terus ada nggak sih Kak, tadi kan sempat ada beberapa subunit ya, kayak ciprat, musik juga yang workshop. Nah, ada nggak sih di subunit Saswi sendiri tentang workshop? Nah, untuk workshop sendiri di subunit Saswi ada workshop, yaitu yang pertama proses pembuatan naskah. Nah, untuk proses workshopnya sendiri itu kita belajar gimana kerangka dari pembuatan naskah itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa tahu, kita mulai dari pembuatan cerita pendek, habis itu kita bedah per scene dari naskah itu. Kita mungkin kemarin ada workshopnya itu. Kemudian ada juga workshop oleh Mas Yunus, yaitu proses kru dalam film. Oke, boleh dijelaskan dulu nih, Mas Yunus itu siapa? Nah, untuk itu kok membuka workshop? Nah, untuk Mas Yunus itu dia dulunya anggota Saswi dan kemudian dia sekarang pindah kuliah ke IKJ dan mengambil jurusan perfilman. Nah, jadi kita belajar dari mungkin orang yang emang udah belajar di bidang perfilman itu sendiri. Habis itu teman-teman Saswi mencoba mengadaptasi proses pembuatan film yang mungkin sesuai prosedur itu seperti apa. Kita mulai belajar dari situ. Oke, jadi ingin memperbaiki ya prosedur dalam pembuatan film seperti itu. Oke, tadi sepertinya agenda yang dijelaskan Kak Abe ini tadi cukup banyak ya, mulai dari diskusi, pelatihan, simulasi, workshop seperti itu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung saja menuju ke proker 1 nih, karena saya udah nggak sabar ini untuk mendengarkan prokernya itu seperti apa gitu loh, melihat dari proses-prosesnya subunit Saswi. Oke, untuk mungkin proker sebelum masuk proker 1, untuk tahun ini kita ngambil tagline yaitu Saswi in Motion. Dimana mungkin ya ini sebagai awal buat Saswi buat bergerak dalam proses pembuatan film. Nah, untuk proker pertama itu ada film yang berjudul 24/7, dimana itu menceritakan ada 3 babak atau 3 chapter dalam film itu. Nah, mungkin teman-teman lebih mengenali kayak di short story, di mana kita lebih nonjolin dari segi proses editing sama proses pengambilan gambarnya, di mana kita di situ menggunakan minim dialog tapi lebih banyak ke audionya. Mungkin buat audionya ada beberapa garapan, yaitu garapan dari teman-teman Saswi sendiri buat menulis sebuah lirik dari musik yang bakal kita bawain di 24/7 ini. Buat aransemennya kita bekerja sama dengan subunit musik. Wah, ini saling bekerja sama ya. Tadi saya tanya subunit musik bekerja sama dengan Saswi, sekarang Saswi bekerja sama dengan subunit musik. Ini sangat asik sekali ya, berproses di unit seni dan film ini ya. Memang sangat kompleks ya. Kayak kita membutuhkan apa, ternyata dari subunit lain itu ada gitu. Wah, keren banget ini. Oke. Nah, ini saya jadi penasaran ini. Kenapa mengambil short movie tadi? Betul ya, short movie. Short story. Short story. Kenapa mengambil short story? Sorry. Ya mungkin dari awalan kita ingin membuat sebuah film gitu, kita mencoba dari proses pembuatan film itu kita coba menggunakan yang minim dialog dulu. Jadi kita lebih fokusnya ke pengambilan gambar sama proses diceritain itu tanpa kita menggunakan banyak dialog di dalamnya. Nah, dari situ mungkin ya teman-teman bisa mulai beradaptasi dalam proses pembuatan film, di mana kita melihat dari sebuah visualnya itu bisa menceritakan secara tidak langsung tanpa adanya unsur dialog di dalamnya, tapi kita lebih fokus ke unsur di musiknya, atau kita lebih ngebawa ini di musiknya gitu. Oke, jadi ini bisa disebut sebagai batu loncatan nggak sih buat teman-teman Saswi? Karena ya ini kan saya masih penasaran nih, waduh proker 2-nya seperti apa gitu kan? Karena ini ibaratnya kayak ini awal kita kayak gini dulu gitu kan, pasti nanti ada sesuatu di proker 2-nya gitu.
Berarti itu tadi ya, lebih ke intinya belajar dulu lah ya. Teman-teman belajar dulu untuk sebagai batu loncatan nanti menuju proker Proker 2. 2-nya gitu ya. Oke. Sudah tahu saudara ini? Apa? Sudah tahu? Loh, kok saya bisa tahu ya? Aduh. Ini kayaknya saya jadi penyusup ini. Oke, ini langsung saja kita menuju ke proker 2 nih, Kak Abe nih. Ya jadi untuk proker 2 sendiri apa ya? Kita ngelihat apa ya? Hasil dari proker pertama itu kita ngambil banyak evaluasi dari proses dari tiap departemennya, tiap proses dalam pembuatan sebuah filmnya itu seperti apa. Nah, dari situ kita perbaiki lagi di proses di proker 2 di mana kita mungkin lebih ngelibatin banyak sub departemen yang ada di dalamnya, dan juga di situ kita juga bisa tahu mengenai soal tata cahaya di dalam pembuatan film itu seperti apa, terus mengenai penggunaan alat recording dalam proses pembuatan film itu seperti apa, kayak gitu di proker 2. Nah, dan juga proses proker 2 ini kita lebih apa ya? Kita lebih proses di dalam penulisan naskah kita lebih detailin lagi, di mana kita mencoba menggali lagi dari cerita-cerita itu kita buat ke beberapa scene yang ada di dalamnya, dan juga mungkin kita lebih detailin lagi ke dalam kayak proses pengambilan gambar yang mungkin sudah tercantum di dalam sebuah naskah itu seperti apa. Kayak gitu. Mungkin nanti bisa nonton, kalau mungkin teman-teman di Gitaran Solo bakal diadain screening mengenai film yaitu dengan judul Exit to Entry. Itu proker 2 Sumini Saswi. Oke, jadi exit to entry ya. Exit to entry ini yang jadi pembedanya adalah di sini lebih kompleks lagi ya dari segi pembuatan filmnya maupun dari segi pembedahan naskahnya, betul ya? Itu oke. Nah, tadi maaf kalau yang pertama tadi kan ada short story. Nah, kalau ini short movie atau mungkin film pendek. Jadi untuk short story itu ya bisa masuk ke dalam short movie, tapi kita lebih kategorinya itu di minim dialog, dan juga kita lebih fokusnya pengembangan ceritanya lebih dibawain dalam sebuah musiknya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman udah tahu bedanya nih antara short story dan juga short movie, kan? Dan juga mungkin proses-prosesnya juga tadi yang penambahan ada dari pencahayaan, tata cahaya, terus kemudian recordingnya, ya gitu ya. Oke, berarti wah ini sudah sangat siap banget nih tahun depan ya, ternyata bikin movie panjang. Film panjang ya. Oke. Nah, Kak Abe, saya mau tanya tapi lupa. Bentar ya, Kak. Oke, saya tunggu, tidak apa-apa. Mungkin saya yang tanya, mungkin saya. Enggak gitu, Kak, ini bukan musker. Enggak apa ya? Enggak apa-apa. Bapak kan begitu tadi. Oke, ini kan kalau untuk apa? Tadi kan saya dengar-dengar ini tentang screening ya. Maksudnya screening itu gimana di proker 2 ini? Jadi untuk proses setelah selesai jadi dari proses praproduksi, produksi sampai pasca produksi, kita adain proses di screening. Nah, untuk proker 2 ini kita ngadain screening gala premier, yaitu kita ngadain khusus hari itu kita ngadain penayangan film Saswi Exit to Entry. Nah, setelah itu mungkin buat teman-teman yang pengen nonton, nanti tungguin aja, bakalan kita masukin ke dalam submit ke mungkin jika ada mungkin open screening itu kita bakal masukin film Exit to Entry di dalamnya. Gitu. Wait. Berarti ini ada yang spesial. Berarti kalau yang short story itu tadi kita bisa lihat terus menerus ya di YouTube-nya film. Tapi kalau yang ini sangat spesial nih. Ya. Hanya bisa ditonton di acara-acara tertentu nih sampai belibet, Kak. Oke, tadi di gala premier dan juga nanti kalau ada ya. Berarti teman-teman harus pantengin terus nih di Instagramnya @sasvi_USF dan juga Unity dan Film. Biar tahu nih kapan film Exit to Entry ini bakal diputar lagi nih. Soalnya di private ya di YouTube-nya. Kok saya tahu lagi ya, Kak ya? Saya mendahului, maaf loh, Kak ya. Oke, jadi melihat ya dari apa yang sudah dikatakan oleh Kak Abe, ini memang Saswi ini dirasa memiliki beberapa kemajuan. Kalau boleh diungkapkan nih, menurut Kak Abe sendiri dan jajaran-jajarannya Kak Abe ini, atau menurut seluruh anggota Saswi yang dirasakan capaiannya nih di tahun ini itu apa?
buat capaiannya sendiri yang saya rasakan, mungkin teman-teman Saswi juga rasakan, yaitu dalam proses pembuatan filmnya sih. Mungkin dimulai dari mungkin pas pertama dulu saya masuk di Saswi sampai sekarang mungkin Saswi bisa memproduksi sebuah short story sama sebuah film pendek, di mana itu kita benar-benar nekanin dalam proses pembuatan filmnya seperti apa, sama routing dari proses praproduksi, produksi sampai pasca produksi itu seperti apa. Ya kita benar-benar ngalamin ya benar-benar kayak gini sih, maksudnya rasanya gimana kita ngebuat film. Mungkin beberapa hari kita mungkin tag di luar, beberapa hari kita mungkin ada kendala alam, mungkin kehujanan, habis itu kita ada kendala mungkin di transportasi yang kita gunakan kayak gitu. Ya kita benar-benar ngerasain ya sebenarnya ya kayak gini prosesnya teman-teman dalam proses pembuatan film itu kayak gitu. Oke, ini tadi sudah menyampaikan capaiannya. Ini kan sudah saya ucapkan di berkali-kali ya di seluruh subunit tadi. Yang terakhir KAB ini sudah berada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi Anda akan tergantikan oleh siapa ini? Tunggu saja mungkin nanti bakal Sun. Nah, ini kira-kira apa yang diharapkan KAB ini untuk Saswi ke depannya? Ya mungkin buat harapan bagi kedepannya teman-teman Saswi bisa lanjut dalam proses pembuatan film, di mana di dalamnya bisa lebih ngebedah lagi isi dari tiap departemen ini, dan juga buat pesan dari departemen penyutradaraan lebih jeli lagi dalam proses casting, jangan sampai mengalami miscasting. Itu sih. Oke, jadi itu tadi pesan yang disampaikan oleh KAB ya untuk terutama teman-teman yang akan menjalankan proses di subunit Saswi selanjutnya gitu ya, setelah ini gitu. Dan KAB pun masih berproses ya nanti setelah ini ya, untuk membimbing adik-adiknya gitu ya. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Kak, mungkin tadi kan tentang perfilman atau tentang kesastraan atau udah itu aja. Oke, jadi tadi harapannya terima kasih Kak Abe. Kita sudah mengobrol panjang sekali ya. Tadi kira-kira ada 5 jam. Ini paling panjangnya. Oke. Semoga sampai pagi ya ini. Oke. Semoga apa yang diharapkan Kak Abe ini bisa terlaksana untuk subunit Saswi ke depannya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Saya balik. Oke, kita sudah ada di penghujung acara kali ini. Nah, kita tadi di podcast USF sudah membahas banyak sekali ya mengenai kegiatan atau agenda-agenda di 5 subunit, unit seni dan film. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti sosial media kita yang ada di samping Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita. Jangan lupa di-subscribe karena kita akan terus memberikan informasi-informasi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit seni dan film Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. See you.